Udah, oke, selamat siang semua rekan-rekan media, terima kasih. Hari ini tadi sudah selesai pengambilan sampel tes DNA yang dijalankan oleh klien kami Lisa Mariana maupun Pak Ridwan Kamil dengan Selina Azuri. Azura, anaknya klien kami. Jadi kita tinggal hanya menunggu hasilnya mungkin 10 hari, paling lama tapi paling cepat nanti akan dikabarin kembali. Dan kita juga terima kasih kepada Pusdokes dari Mabes Polri, sangat baik dan sangat profesional untuk menjalaninya. Yang jelas kita nunggu dan kita masih meyakinin bahwa polisi Indonesia itu bekerja profesional untuk menangani masalah perkara tes DNA ini. Kalisa, ada pertanyaan? Darah dan juga beda lantai. Iya, apakah Mbak Lisa mengambil apa aja sampel yang diambil? Air liur dan darah. Sama ya? Ya, oke. Saya tambahin ya. Jadi darahnya tadi diambil dan juga air liur kiri kanan. Jadi ada hal yang sangat mengharukan tadi dari seorang Lisa Mariana ketika darah Selin Azura diambil, dia menangis. Itulah Lisa Mariana memperjuangkan hak identitas anaknya. Dan kami berterima kasih kepada Kapolri yang telah beratensi membuat DNA ini sukses. Dan kami berterima kasih juga kepada Kepala Wasidik dan Kepala Propam dan juga Direktur Barreskrim dan juga kepada Pak Kani dan juga kepada para penyidik tadi. Kami dijamu dengan makan siang ya. Dan juga tadi Selin sudah makan di dalam. Dan tadi sangat mengharukan adalah ketika perjuangan seorang ibu untuk identitas anaknya, ketika sampel darah diambil dari Selin menangis dan bisa menitipkan air mata dan menangis. Ya begitulah. Jadi apapun itu hasilnya tadi seterangkan Kak John, mudah-mudahan dapat yang terbaik dan paling cepat di dalam 10 hari ya Pak John ya. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu kan Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Konsekuensinya gitu. Gak mungkin. Nantilah kita lihat. Teknis Gimana nggak mungkin? Kenapa yakinnya? Apa yang diyakinin? Apa yang nggak mungkin Mbak? Ya, nanti kita lihat. Bisa aja, Kalisa mungkin seperti apa? Nggak mungkin. Mungkinnya seperti apa? Apakah udah valid? Hasil itu kan kita masih harus menghargai dari kepolisian. Tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar menunggu, pasti kita akan update nanti seperti apa hasilnya. Harapannya jelas ya lebih terbaik karena ini kan udah final. Untuk permasalahan LM dengan RK ini udah final, ya kedepannya ya bisa lebih baik dan bisa menjadi solusi bersama ke depan. Gimana ya Mas? Jangan bisa Sudah. Mbak Lisa di sini nggak mungkin Mbak Bisa ini momennya loh, Mbak. Iya. Ini Nggak nggak mungkin atau seperti apa emang valid? nggak mungkin itu maksudnya seperti apa Mbak? Udah teknis aja. Udah itu teknis semuanya. Semuanya Bingung teknis saya aja. mau jawabnya. Mbak Lisa aja yang Nggak ada no comment. Buat DJ Panda aja lah. nanti kalau Kasus yang mana ya Mbak ya? yang ini yang dilaporin oleh Pak RK Masih ini. teknis, baru tes DNA. Kenapa bisa udah berbicara seperti itu? Enggak, ini kita hargain proses polisi lah. Enggak nanti ke depannya Polisi udah bekerja dengan profesional dengan baik. Jadi jangan pernah ada bikin image yang aneh-aneh yang membuat citra polisi jelek. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar. Udah, thank you ya semuanya. Kalisa udah bersiap dari jam berapa Lisa? Guys, akhirnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tes DNA di Barreskrim. Mudah-mudahan ya hasilnya cepat keluar dan cepat ketahuan deh tuh anaknya siapa ya kan. Jadi buat teman-teman semua jangan berspekulasi dulu sampai hasilnya benar-benar keluar dan dinyatakan nih si anaknya Lisa Mariana itu anaknya si Ridwan Kamil atau bukan ya kan. Nah tapi tadi pas lagi tes DNA bareng netizen pada salfok nih baju. Katanya baju mereka senada guys. Ada aja netizen ya. Tapi iya sih, memang warnanya coklat kan, berdua. Wah, ini sih memang takdir ilahi gitu.
Publik gempar, isu mengejutkan soal tes DNA antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil langsung memicu kehebohan. Tapi di balik semua spekulasi, ada satu pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya proses tes DNA itu dilakukan? Fakta medis atau sensasi semata? Yuk, kita bongkar prosesnya secara terang benderang. Mantan model Lisa Mariana dan ex-gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya menjalani tes DNA hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan apakah anak Lisa Mariana, yang bernama Selin Azura, adalah anak kandung dari Ridwan Kamil. Pengambilan sampel DNA, air liur dan darah, dilakukan secara terpisah. Lisa Mariana serta putrinya berada di lantai yang berbeda dengan Ridwan Kamil. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengatakan hasil akan keluar paling lama 10 hari sejak hari ini. Di lain sisi, Lisa Mariana sangat yakin bahwa Selin Azura adalah anak kandung dari suami Atalia Praratia. Enggak mungkin hasilnya Ridwan bukan ayah Selin, tutur Lisa Mariana. Terlepas dari kasus di atas, tes DNA memiliki fungsi penting dalam membuktikan keturunan di ranah hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penentuan status anak, hak asuh, dan warisan. Tes DNA membantu memastikan hubungan kekeluargaan secara ilmiah dan akurat, yang dapat menjadi bukti kuat dalam proses hukum. Supaya lebih tahu, simak penjelasan di bawah ini tentang prosedur tes DNA dari pengambilan sampel hingga keluarnya hasil. Meskipun terkesan kompleks, prosedur tes DNA mengikuti alur yang sistematis dan ilmiah untuk menjamin akurasi. Secara umum, berikut adalah tahapan yang akan dilalui. Langkah pertama selalu dimulai dengan sesi konsultasi untuk memahami tujuan tes dan memberikan persetujuan. Setelah itu, barulah dilakukan pengambilan sampel biologis. Proses ini umumnya cepat dan tidak menyakitkan. Beberapa jenis sampel yang lazim digunakan antara lain, usap mukosa pipi, buccal swab. Ini adalah metode yang paling umum, non-invasif, dan sederhana, di mana petugas akan mengusap bagian dalam pipi Anda dengan alat seperti cotton bud. Darah, sampel darah juga sering digunakan untuk analisis yang akurat. Sampel lain, dalam kondisi tertentu, sampel juga bisa diambil dari air liur, helai rambut beserta akarnya, atau jaringan tubuh lainnya. Setelah sampel tiba di laboratorium, serangkaian proses canggih dimulai. Tahapan ini adalah inti dari tes DNA, ekstraksi DNA. Ahli laboratorium akan memisahkan DNA murni dari komponen sel lainnya di dalam sampel. Proses ini krusial untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang memengaruhi hasil. Penyalinan DNA PCR untuk memudahkan analisis. Bagian spesifik dari DNA akan diperbanyak hingga jutaan kali melalui proses yang disebut polymerase chain reaction (PCR). Analisis penanda genetik. Ilmuwan tidak menganalisis seluruh untaian DNA. Mereka berfokus pada area spesifik yang disebut short tandem repeats (STR), yaitu pola DNA pendek berulang yang sangat bervariasi antar individu. Dengan menganalisis sekitar 16 hingga 21 lokasi STR, profil genetik unik seseorang dapat dibuat. Tahap terakhir adalah membandingkan profil DNA yang telah dibuat. Misalnya, dalam tes paternitas, setiap penanda genetik pada profil anak akan dicocokkan dengan penanda dari calon ayah dan ibu. Seorang pria dapat dipastikan sebagai ayah biologis jika setengah dari penanda genetik anak cocok dengannya, sementara setengah lainnya cocok dengan ibu. Hasilnya kemudian disajikan dalam laporan statistik yang menunjukkan probabilitas hubungan keluarga dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Seluruh proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu. Tes DNA adalah alat yang sangat kuat dengan tingkat akurasi tinggi bila dilakukan di fasilitas yang kredibel. Prosedurnya yang ilmiah memastikan setiap langkah, mulai dari pengambilan sampel hingga interpretasi hasil, dilakukan dengan ketat dan objektif. Netizen pun langsung membanjiri media sosial dengan beragam reaksi. Ada yang skeptis, ada yang penasaran, dan tak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik tes DNA ini. Tes DNA tuh bukan hal sepele loh. Kalau udah sampai tahap itu pasti ada sesuatu yang serius. Bener-bener nggak ngangka bakal ada isu begini. Tapi kalau memang benar,
Semoga semuanya jelas dan nggak bikin fitnah. Proses tes DNA itu ilmiah banget. Jadi nggak bisa asal tuduh atau percaya kabar burung. Netizen sekarang mah cepet banget ngejudge. Padahal belum tentu yang viral itu faktanya kayak gitu. Kita doakan aja semoga semua pihak dapat kejelasan tanpa ada yang dirugikan. Kisruh soal tes DNA antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil jelas bukan sekadar sensasi belaka. Isu ini menyentuh ranah yang sangat pribadi dan sensitif. Di balik viralnya pemberitaan, penting bagi publik untuk memahami bahwa tes DNA adalah proses ilmiah yang ketat dan tidak bisa dijadikan alat spekulasi semata. Daripada larut dalam gosip, lebih baik kita tunggu fakta resmi dan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Kasus seperti ini jadi pengingat bahwa di era digital, informasi bisa menyebar begitu cepat, bahkan sebelum kebenarannya terbukti. Maka dari itu, penting buat kita sebagai netizen untuk tetap waras, kritis, dan gak asal menyimpulkan. Kalau kamu punya pendapat soal isu ini, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar isu-isu viral dan fakta di baliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.